dari Satpol PP. Yang ingin saya tanyakan, yaitu untuk diktum 30 tentang yang prioritas kelulusan. Jadi, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa di dalam formasi tersebut dilamar oleh PHK 2? Tidak ada di database BKN, tetap bisa melamar untuk formasi P3K dengan ketentuan 2 tahun sudah bekerja di instansi pemerintahan. Nah, terkait hal tersebut di kami ada yang memang belum masuk database BKN terkait fungsionalnya. Dia masuk baru 2 September 2022. Kapan pendaftaran ini dibuka sehingga staf tersebut kan bisa daftar, kalau lewat dari September kan otomatis bisa daftar. Kalau memang kurang dari September kan tidak bisa daftar. Jadi mungkin solusinya staf tersebut bisa daftar di CPNS, begitu ya. Kemudian untuk yang kedua terkait peta jabatan. Kemarin kan untuk teman-teman tenaga non-ASN ada yang masuk database BKN dan tidak. Masuk database BKN ini apakah bersaing juga dengan teman-teman yang dari luar instansi kami seperti itu? Ataukah juga, kan soalnya udah ada peta jabatan yang kemarin sempat direncanakan, mungkin untuk karena fungsional kita kesehatan lebih, akhirnya kita masukkan untuk peta jabatan diarahkan ke teknis. Seperti itu Bu Gung. Yang tidak masuk database BKN seperti supir, CS, itu apakah bisa ikut? Nah, kalau ikut di formasi apa Nike Bu Gung? Tadi disebutkan yang belum 2 tahun, karena dia September ya, September pengangkatannya. Kan kalau misalnya pengadaannya Agustus kan enggak 2 tahun dia. Nah itu. Nah untuk jadwal kita belum tahu, karena jadwal itu kan keluarnya setelah kita dapat penetapan. Sedangkan penetapannya ini baru keluar 30 Agustus kita. Penetapan formasi Niki akan diserahkan tanggal 30 Agustus di Jakarta. Setelah itu baru akan keluar jadwal-jadwal tahapan untuk seleksi Niki. Nah, kalau Bu Nani nih ke mungkin tiang menyimak nih ke bahwa instansi lain nih ke OPD lain gitu, maksudnya Bu Nani apa kabupaten lain? Kalau pengertian instansi nih ke adalah kabupaten gitu. Diktum ke-29. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi setelah diktum ke-27 dan diktum ke-28 diberlakukan, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan garing lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-27 dan ke-28. Nih, jadi seandainya misalnya formasi di UPTD Puskesmas Dawan tidak terisi, kosong misalnya, formasi ada 4, ternyata terisi 3, 2 yang belum terisi, OPD lain itu boleh mengisi ke puskesmas yang jelas pendidikan dan unit pendidikannya sama, gitu. Jabatan dan pendidikannya sama, walaupun lokasi formasinya berbeda. Yang jelas OPD lain bisa mengisi Nih. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah memetakan sesuai dengan hasil rekon sosialisasi tidak akan ada rebutan tempat, Nih. Jadi yang perlu dipahami oleh teman-teman di semua OPD, kalau Bapak Ibu sudah memetakan sesuai dengan pendidikan non-ASN-nya di jabatan apa, sebenarnya itu tidak ada rebutan tempat lagi, Nih, Bu Nani kan pendidikan supir, CS, itu kan sudah dipetakan. Jadi mana pendidikannya dia ke sana aja, gitu. Ya, nanti secara detail maksudnya persyaratannya seperti apa, nanti ada sosialisasi berikutnya. Non-ASN itu kan dikategorikan 2 ya, usaha melamar. 1 pegawai yang sudah terdaftar dalam database.
Yang kedua, pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Nah, yang jadi pertanyaan saya, yang poin B ya, yang bekerja 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Nah, ini saya simulasi saja langsung. Ini kan saya ada pegawai pindahan dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali ya, Bali Mandara itu ada dari Rumah Sakit Bali Mandara ada, dan Dinas Kesehatan Provinsi ada. Tetapi pegawai ini bekerjanya berkesinambungan dalam 2 tahun. Kategori poin B ini atau seperti apa? Saya jujur agak penasaran dengan diktum ke-6 ini ya. Artinya pelamar dari RSUD Gemasanti punya peluang nanti melamar di puskesmas yang ada puskesmas, kemudian bisa melamar di rumah sakit daerah Kelungkung ya. Nah ini kalau begitu akan membuka peluang lagi menyisakan tenaga P3K ya. Karena kami ada beberapa tenaga yang aslinya memang dari Kelungkung daratan. Nanti kalau formasi yang turun itu tidak sesuai dengan usulan kita atau lebih sedikit ya, tentu mereka akan bersaing nanti pada puskesmas atau rumah sakit yang ada di daratan, dan ini akan mempunyai peluang lagi akan menyisakan tenaga P3K. Karena pengalaman tahun lalu banyak tenaga kami yang notabene bekerja di sini tapi asli daratan itu melamarnya ke puskesmas atau rumah sakit Kelungkung dan tidak lulus. Ya, tahun ini menjadi sisa lagi. Kalau ini begini lagi, kemungkinan mereka akan berbondong-bondong melamar di. Coba bisa dijelaskan apa? Boleh saja, walaupun dia sapam, nanti formasinya di operator ya. Operator. Layanan operasional, apakah itu boleh mereka melamar? Ya penting kualifikasi pendidikannya SMA memenuhi. Gitu ya. Dia orang daratan Nusa karena boleh melamar yang penting dia bekerja di instansi pemerintah Kelungkung, dia kebanyakan melamar ke rumah sakit Kelungkung, akhirnya ini gitu, hilang pegawai yang di Gemasanti nih gitu. Nah itu kan pengalaman tahun ini kan seperti itu, karena formasi yang kita buka sedikit jika mereka berebut kan begitu. Nah sekarang kalau usulan kita, formasi yang kita usulkan kemarin kan sesuai dengan database, sesuai dengan jumlah database BKN. Jadi formasi yang diusulkan itu kalau itu disetujui, berarti mereka sebenarnya kalau tidak ingin berebut ya harus mendaftar di OPD-nya masing-masing, sehingga kalau formasi sesuai yang kita usulkan. Jadi kita belum tahu usulannya berapa kan, ini mudah-mudahan sama gitu. Kalau formasi yang kita usulkan itu disetujui, ya mereka sebaiknya berdaftar di OPD masing-masing sehingga tidak terjadi perebutan. Kalau merebut kan risiko dia tidak lulus jadinya. Nike yang CS sopir bisa melamar di formasi yang tersedia. Tadi kan di Kepmen 349 Nike disebutkan bahwa memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang dilamar kan Kenten. Baru Nike kan sudah dipetakan kemarin, coba Bugum jelaskan pada saat pemetaannya seperti apa. Dan di ketentuan 349 Nike harus memiliki pekerjaan sesuai dengan jabatan yang dilamar kan Kenten nih. Nah, seperti hasil sosialisasi kita sebelumnya itu ada beberapa jabatan yang merupakan jabatan sapu jagat gitu yang disampaikan oleh pusat, dan itu sudah tertuang di dalam Kepmen berapa nih yang lupa untuk jabatan pelaksana untuk pengadaan P3K di 2024 niki. Salah satunya niki adalah operator layanan operasional, penata layanan operasional, pengelola umum operasional. Jabatan-jabatan niki adalah jabatan kalau disampaikan oleh Menpan RB niki adalah jabatan sapu jagat. Jadi semua pekerjaan dari non-ASN itu bisa masuk ke sana. Jadi kalau dia S1 dia dipetakan ke penata layanan operasional, kalau dia D3 ke pengelola, kalau dia di SMA pengelola umum, kalau dia ada SD tapi jabatannya sudah dipetakan, ada aturannya juga yang sudah menyebutkan jabatan-jabatan tersebut. Jadi kemarin kita juga sudah ini sosialisasi. Jadi sopir, CS, keamanan agar dipetakan ke jabatan tersebut. Gitu. Jadi orang-orang itu ya sudah memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatannya tersebut. Baik Pak Kaban, Ibu Kabit, terima kasih. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Yang tadi seperti Bu Kabit sampaikan, Bu Bung sampaikan, dia baru 1 tahun di rumah sakit, tetapi tahun sebelumnya
dia bertugas di luar kabupaten. Nah, apakah persyaratan yang 2 tahun tersebut mencakup juga yang tahun yang sebelumnya tidak di Kabupaten Kelungkung? Sehingga mungkin surat keterangan yang nanti dibuat berarti ada dari 2 OPD jadinya. Mungkin seperti itu. Nah, apakah seperti itu yang dimaksud dengan persyaratan 2 tahun secara terus-menerus? Kemudian yang kedua, yang di Kemenpan untuk JS Kesehatan, mungkin kembali yang nomor 349, mungkin terlewatkan di diktum ke-7, Bu Gung. Mungkin kami ingin memastikan juga pada diktum ke-7 itu disebutkan pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum ke-5 itu hanya dapat melamar pada instansi pemerintah yang sama pada saat seleksi pengadaan P3K tahun 2023. Mungkin pengertian diktum ke-7 ini seperti apa? Apakah dia hanya bisa melamar, misalkan ada tenaga kita yang ternyata tahun lalu melamarnya bukan di Kabupaten Kelungkung, tetapi di luar dari Kabupaten Kelungkung. Untuk tahun ini, apakah tidak boleh melamar di Kabupaten Kelungkung dengan pengertian dari diktum ke-7 ini? Oke, terima kasih untuk Bu Wadir. Untuk instansi, itu yang dimaksud instansi adalah pemerintah daerah atau Pemkab Kelungkung. Jadi dia hanya boleh mendaftar pada saat dia bekerja di bekerja di instansi pemerintah Kelungkung pada saat mendaftar. Jadi instansi lain atau tenaga kontrak dari Gianyar tidak boleh mendaftar di Kelungkung. Oke, jadi pengertian instansinya adalah Pemda Kelungkung. Jadi kalau misalnya dia dulu bekerja di Bali Mandara misalnya tahun 2022 dia dari 2020 sampai 2023 dia bekerja di Bali Mandara. Habis itu dipindahkan ke Rumah Sakit Gemasanti per Januari 2024. Artinya yang bersangkutan itu kan mulai aktif bekerja sebagai non-ASN di Kabupaten Kelungkung di Januari 2024 kan. Padahal di aturan itu adalah aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Kan kentan nih. Nah, kalau ketentuan kemarin itu tidak memenuhi syarat kalau seperti Nike gitu. Karena Nike juga sudah yang tanyakan kepada Menpan RB, PIC Menpan RB, Pak Yoga namanya. Jadi Nike tidak memenuhi syarat. Nah, untuk ketentuan kali ini yang persis sama dengan tahun lalu, jadi akan kami tanyakan lagi ke PIC Menpan terkait aturan kini. Jadi walaupun tahun lalu juga sama, sekarang juga sama, tapi kami akan berusaha lagi menanyakan seperti Niki karena dia kan tidak pernah putus kalau dilihat dari kontrak bekerja di pemerintah, di instansi pemerintah Nike Kenten. Nge Bu Wadir nge. Yang diktum ke-7, pelamar sebagai dimaksud pada diktum ke-5 hanya dapat melamar pada instansi pemerintah yang sama pada saat seleksi pengadaan P3K tahun 2023. Kalau kita cermati nih ke di diktum ke-5 nih ke adalah khusus untuk pelamar D4 bidan pendidik. Jadi pelamar D4 bidan pendidik tahun 2023 sebagai dimaksud pada diktum ke-4 adalah pelamar dengan kualifikasi pendidikan D4 bidan pendidik yang dinyatakan lulus seleksi P3K tahun 2000 pada JF bidan kategori keahlian. Niki, di diktum kena hanya dapat melamar pada instansi pemerintah yang sama pada saat seleksi pengadaan P3K tahun 2023. Jadi yang mungkin kasih contoh aja, misalnya ada salah satu pelamar di Kabupaten Kelungkung yang pendidikannya D4 bidan pendidik. Dia ikut melamar di pengadaan P3K tahun 2023. Dia sudah dinyatakan lulus seleksi P3K tahun 2023 pada JF bidan kategori keahlian. Kan tetapi karena aturan tahun lalu nih kalau jabatan fungsional bidan kategori keahlian itu tidak mempersyaratkan bidan pendidik, dia kan tidak lulus nih dijegal kelulusannya oleh BKN Kenten. Tidak dibatalkan kelulusannya Kenten. Nah,
Untuk orang-orang yang sudah lulus niki di tahun 2023 lah diberikan prioritas pertama di tahun 2024. Jadi dia hanya dapat melamar pada instansi pemerintah yang sama pada seleksi pengadaan P3K tahun 2023. Kalau dia melamar di tahun lalu nih adalah di Kabupaten Lumpung, misalnya dia lulus seleksi pengadaan P3K di 2023, di tahun 2024 dia harus melamar di Kabupaten Lumpung juga, enten. Nggih Bu Adir nggih. Dari Satpol PP, yang ingin saya tanyakan, yang itu untuk diktum 30 tentang yang prioritas kelulusan. Jadi bagaimana caranya kita mengetahui bahwa di dalam formasi tersebut dilamar oleh PHK 2. Jadi kemarin seperti pengalaman sebelumnya banyak yang nilainya lebih tinggi tetapi tidak lolos karena ada di dalamnya itu ada PHK 2. Jadi agar formasi tersebut tidak rugi. Ada formasi tetapi yang melamar di sana itu ada THK 2, kita tidak tahu, jadi walaupun nilai kita tinggi, kita tidak lolos. Kemudian yang saya tanyakan juga di diktum 33, apakah tenaga non-ASN yang tidak terdaftar, jika ikut tes CPNS, tidak bisa ikut menjadi P3K paruh waktu nanti? Begitu. Jadi dia ikut, misalnya ikut tes CPNS sekarang, kemudian nanti apakah datanya tersebut otomatis hilang dan dia tidak bisa ikut jadi P3K paruh waktu? Oke, terima kasih. Nah, untuk tes apakah dia tes PNS atau P3K tadi sudah disebutkan bahwa dia harus memilih apakah ikut tes PNS atau tes P3K. Nah, ketika dia sudah mengikuti tes PNS, berarti dia tidak bisa mendaftar di P3K. Kalau tidak bisa mendaftar di P3K, dia tidak bisa diangkat jadi P3K karena syarat pengangkatan P3K adalah mengikuti tahapan seleksi dari awal sampai akhir. Begitu. Nah, kalau dia sudah ikut PNS, berarti dia tidak ikut di P3K, tapi tidak bisa ikut di P3K seperti ini. Jadi syaratnya sudah tidak terpenuhi, jadi tidak bisa diangkat dia. Kemudian apakah bisa diangkat jadi P3K paruh waktu? Nah, ini kan tadi disampaikan oleh disebutkan di Kemenpan itu adalah apabila tidak dapat mengisi formasi yang tidak lulus itu dapat dipertimbangkan sebagai P3K paruh waktu. Nah, maksudnya dapat dipertimbangkan ini nanti kita bahas lagi kita tunggu ketentuannya seperti apa untuk dapat dipertimbangkan gitu nggih. Jadi bahasanya seperti itu. Nah, untuk pilihannya apakah dia PNS atau P3K silakan sekarang Bapak Ibu yang menentukan memilih nggih. Cuman kalau sudah masuk di salah satu itu tidak bisa dua-duanya diikuti gitu. Kalau cara mengetahui pelamar adalah THK 2, memang kalau dari segi pelamar kan nggak tahu berapa pelamarnya, kan nggak tahu jumlah pelamar berapa, apakah dia THK 2, apakah dia non-ASN yang masuk database BKN gitu apakah dia tidak masuk database BKN itu kan nggak tahu pelamar tetapi dengan rancangan-rancangan yang sudah kita sosialisasikan, terus kita rekon beberapa kali dari bulan Januari kita kan sudah bergerak siapa yang THK 2, siapa yang masuk database BKN, siapa yang tidak masuk database BKN kan sudah kita merancang Kalau misalnya Bapak Ibu seandainya kita juga berbicaranya berandai-andai dulu kalau penetapan kebutuhannya terbit dan ditetapkan sesuai dengan yang kita usulkan, artinya rancangan dari Bapak Ibu itu harus sesuai dengan apa yang dirancang Jadi jangan ada yang saling serobot jabatan gitu. Karena orang-orang di non-ASN yang ada di masing-masing OPD kan sudah dipetakan ke jabatan apa dia melamar Jangan misalnya dia harusnya melamar di jabatan penata layanan operasional, ternyata dia melamar ke JF kesehatan, itu sudah enggak, karena di pemetaan itu Bapak Ibu pejabat pengelola kepegawaian sudah benar-benar memetakan per Bainim namanya ini, jabatannya ini, dan sudah kita sesuaikan dengan jumlah formasinya,